Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang matriks. Untuk pembelajaran matriks ini terdapat di KD 3.3 dengan tujuan pembelajaran matriksnya, yaitu yang pertama adalah menunjukkan permasalahan nyata dalam bentuk matriks. Yang kedua, menjelaskan konsep matriks. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis matriks dengan cermat. Yang keempat, menjelaskan transpose matriks, kesamaan dua matriks. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matriks. Yang pertama yaitu konsep matriks, di mana matriks merupakan susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Biasanya matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Di dalam suatu matriks terdapat ordo atau ukuran, di mana ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya elemen-elemen baris dan elemen-elemen kolom. Bentuk umum matriks yaitu matriks A berordo M dikali N, di mana elemen-elemen baris pertama yaitu A11, A12 sampai A1N, elemen baris kedua A21, A22 sampai A2N, dan seterusnya sehingga sampai pada elemen baris AM1, AM2 sampai AMN. Dan untuk elemen-elemen kolom pada kolom pertama yaitu A11, A21 sampai AM1. Elemen kolom kedua yaitu A12, A22 sampai AM2, dan seterusnya sampai pada elemen kolom A1N, A2N sampai AMN. Sehingga pada bentuk matriks tersebut terlihatlah bahwa yang pertama yaitu banyaknya baris dan kolom pada matriks A berturut-turut adalah M dan N buah. Yang kedua, A11, A12 sampai AMN disebut dengan elemen-elemen matriks A. AMN disebut dengan elemen A pada baris KM dan kolom KN. Yang kedua yaitu jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks di sini ada 9 macam. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan boleh memiliki beberapa kolom. Contohnya, matriks B berordo 1 dikali 3 dengan elemen barisnya yaitu 1, 2, 3. Jenis matriks yang kedua yaitu matriks kolom, di mana matriks kolom merupakan matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja dan memiliki beberapa baris. Dengan contoh, matriks Q berordo 4 dikali 1 dengan elemen kolomnya yaitu 1, negatif 2, 3, negatif 1. Yang membedakan matriks baris dan matriks kolom yaitu pada matriks baris hanya boleh memiliki satu baris saja, tetapi boleh memiliki beberapa kolom. Tetapi pada matriks kolom boleh memiliki beberapa baris, tetapi hanya boleh memiliki satu kolom saja. Jenis matriks yang ketiga yaitu matriks persegi panjang, di mana matriks persegi panjang yaitu matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Dengan contoh, matriks R berordo 2 dikali 3, di mana elemen baris pertama yaitu 5, 3, 2, dan elemen baris yang kedua yaitu 0, 6, negatif 3. Yang keempat yaitu matriks persegi atau matriks bujur sangkar, di mana matriks persegi atau matriks bujur sangkar yaitu matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Dengan contoh, matriks S berordo 3 dikali 3
dengan elemen baris pertama yaitu 1, 3, 2. Elemen baris kedua yaitu 0, -3, 8. Elemen baris ketiga yaitu -5, 9, 4. Yang kelima yaitu matriks diagonal, di mana matriks diagonal merupakan matriks persegi yang berordo n dikali n dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Dengan contoh, matriks A berordo 3 dikali 3 dengan elemen baris pertama 3, 0, 0. Elemen baris kedua 0, 2, 0. Dan elemen baris ketiga 0, 0, 1. Sehingga dari contoh tersebut didapatkan bahwa diagonal utama pada matriks tersebut adalah 3, 2, dan 1. Jenis matriks yang keenam yaitu matriks segitiga atas, di mana matriks segitiga atas merupakan matriks persegi dengan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Dengan contoh, matriks A berordo 3 dikali 3 dengan elemen baris pertama 3, 2, -1. Elemen baris kedua 0, 2, 5. Elemen baris ketiga 0, 0, 1. Sehingga dari contoh tersebut terlihat bahwa matriks segitiga atas terdapat pada elemen 3, 2, -1, 2, 5, dan 1. Yang ketujuh, matriks segitiga bawah, di mana matriks segitiga bawah yaitu matriks persegi dengan semua elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Dengan contoh, matriks A berordo 3 dikali 3 dengan elemen baris pertama 3, 0, 0. Elemen baris kedua 4, 2, 0. Elemen baris ketiga 5, -2, 1. Sehingga terlihat matriks segitiga bawahnya yaitu terdapat pada elemen 3, 4, 2, 5, -2, dan 1. Yang kedelapan yaitu matriks identitas atau matriks satuan, di mana matriks identitas atau matriks satuan yaitu matriks diagonal dengan ordo dan semua elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan dinotasikan dengan huruf I kapital. Dengan contoh, matriks I berordo 3 dikali 3 dengan elemen baris pertama 1, 0, 0. Elemen baris kedua 0, 1, 0. Elemen baris ketiga 0, 0, 1. Sehingga dari contoh terlihatlah bahwa elemen diagonal utamanya bernilai 1. Terlihat pada contoh jenis matriks yang ke-9 atau yang terakhir yaitu matriks 0, yaitu matriks berordo dengan semua elemennya bernilai 0. Dengan contoh, matriks A berordo 2 dikali 3 dengan elemen baris pertama 0, 0, 0 dan elemen baris kedua 0, 0, 0. Selanjutnya, transpos matriks. Transpos matriks merupakan sebuah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom. Begitupun sebaliknya. Transpos suatu matriks dinotasikan dengan A pangkat T. Dengan contoh, matriks A berordo 3 dikali 3 dengan elemen baris pertama 1, 2, elemen baris kedua 3, 4, dan elemen baris ketiga 5, 6. Sehingga jika ditransposkan menjadi A pangkat T, matriks A pangkat T dengan ordo 2 dikali 3 dengan elemen baris pertama 1, 3, 5, elemen baris kedua 2, 4, 6. Selanjutnya, kesamaan dua matriks.
Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B bernilai sama. Dengan contoh, diketahui matriks A dengan elemen baris pertama 4A, 8, 4. Elemen baris kedua 6, min 1, min 3B. Elemen baris ketiga 5, 3C, 9. Dan matriks B dengan elemen baris pertama 12, 8, 4. Elemen baris kedua 6, negatif 1, negatif 3A. Elemen baris ketiga 5, B, 9. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka nilai A ditambah B ditambah C adalah. Nah, di sini terlihat bahwa pada matriks A dengan elemen pertama dan kolom pertama yaitu bernilai 4A seletak dengan elemen pertama dan kolom pertama pada matriks B yaitu 12. Begitupun untuk nilai B, yaitu pada matriks A dengan elemen baris kedua dan kolom ketiga yaitu bernilai negatif 3B terlihat seletak dengan matriks B dengan elemen baris kedua dan kolom ketiga yaitu negatif 3A. Dan untuk nilai C terdapat pada matriks A yaitu elemen baris ketiga dan kolom kedua yaitu 3C seletak dengan matriks B pada elemen baris ketiga kolom kedua yaitu B. Dari soal di atas dapat penyelesaiannya yaitu kita cari terlebih dahulu nilai A-nya. Nilai A pada matriks A yaitu terdapat pada 4A. Satu elemen dengan pada matriks B yaitu 12, maka 4A sama dengan 12. Sehingga A sama dengan 12 dibagi 4. Sehingga nilai A-nya didapat 3. Selanjutnya kita cari nilai B-nya. Nilai B pada matriks A terdapat pada elemen baris kedua, kolom ketiga. Dan pada matriks B pada elemen baris kedua dan kolom ketiga juga terdapat pada negatif 3B sama dengan negatif 3A. Negatif 3B sama dengan negatif 3 dikali nilai A-nya tadi berapa, yaitu sudah kita dapatkan 3, sehingga kita masukkan nilai A-nya yaitu 3. Sehingga didapat negatif 3B sama dengan negatif 3 dikali 3. Sehingga negatif 3B sama dengan negatif 9. Maka B sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Sehingga didapat nilai B-nya yaitu 3. Kemudian untuk nilai yang C-nya yaitu terdapat pada matriks A-nya terdapat pada elemen baris ketiga kolom kedua yaitu 3C sama dengan B. Maka 3C sama dengan nilai B tadi berapa? Kita dapat 3, maka kita masukkan nilainya 3. Sehingga C sama dengan 3 dibagi 3. Maka didapatlah nilai C-nya yaitu 1. Setelah diperoleh nilai A, B, dan C, maka nilai A ditambah nilai B ditambah nilai C. Nilai A-nya tadi 3, nilai B-nya 3, dan nilai C-nya 1. Sehingga 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kerjakan latihan berikut. Dengan soal, diketahui permasalahannya yaitu seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburannya, dia mencatat jarak antara kota-kota yang akan ditempuhnya. Yang pertama yaitu jarak antara kota Bandung ke kota Semarang yaitu berjarak 324 km. Kota kedua yaitu
jarak antara kota Semarang ke kota Yogyakarta yaitu berjarak 225 km, dan yang ketiga yaitu jarak antara kota Bandung ke kota Yogyakarta yaitu berjarak 484 km. Dapatkah kamu membuat susunan jarak antar kota tujuan wisata tersebut? Jika wisatawan tersebut memulai perjalanannya dari Bandung, kemudian berikan makna setiap angka dalam susunan tersebut. Dari permasalahan yang sudah diketahui tadi, kemudian jawablah soal di bawah ini dengan jelas dan benar. Yang pertama, buatlah dalam bentuk matriksnya. Yang kedua, berapakah banyaknya baris, banyaknya kolom, dan sebutkan ordo atau ukuran matriksnya. Sampai sini dulu video pertama untuk materi matriks. Video berikutnya, bagian kedua, insya Allah kita akan belajar operasi matriks yang meliputi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar matriks, perkalian dua matriks, kesamaan dua matriks, dan transpose matriks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.